Kula pireng riwayat Mbah Hasyim nalika ndamel NU basa kula mawon niku dirawuhi Kanjeng Nabi ngantos kaping 6. Saking napa? Saking ridhone Kanjeng Nabi wontene NU teng negari niki sing dijagake iso njagaki agama, iso ndandani negara. Allahumma amin. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Kula mboten sah dadi sinten-sinten, ora sah dadi apa-apa. Aku cukup seneng, aku cukup lega, aku cukup bangga senajan aku mau dadi butir debu yang menempel di tiang bendera NU yang tidak sempat terusap sampai kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berlebihan itu bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa perorangan, bisa menimpa individu, bisa menimpa kelompok, bisa menimpa seorang tokoh, dan bisa menimpa siapa saja yang selalu cenderung berbuat berlebihan. Sebagai seorang muslim, yang perlu dilakukan adalah ketelitian diri agar tidak terperosok kepada kebiasaan yang salah. Rupa-rupanya ada sebuah kebiasaan yang salah yang dibudayakan sebagai salah satu cara menarik simpati, menarik yaitu keinginan, kemudian melahirkan inspirasi bagi kelompok-kelompok tertentu agar mereka yang bergabung di kelompok itu tetap berada dalam naungan yang utuh. Ini sering terjadi dilakukan baik sendirian ataupun berkelompok. Tetapi Al-Quran di dalam surat Luqman disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, janganlah engkau menjadi musyrik terhadap Allah. Inna syirka la zulmun adim, karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang gede, kezaliman yang besar gitu. Zalim atau juga bisa dikatakan kegelapan yang besar, karena orang yang berbuat syirik biasanya sudah tidak tahu hukum Allah lagi gitu. Orang yang berbuat syirik itu tertutup mata hatinya, seperti yang Anda telah tonton bagaimana seorang ulama, seorang tokoh tiba-tiba bisa saja terlepas dari ucapannya ucapan-ucapan yang kurang mendidik, ucapan-ucapan yang justru mungkin bisa menjauhkan kita dari Islam. Karena perbuatan syirik itu bukan saja menjauhkan kita dari Islam, tetapi juga menghancurkan seluruh amal baik kita. Sehingga dikatakan yang pertama, harramahullahul jannah, itu jelas mereka haramkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menyebutkan dengan kalimat
habitat a'maluhum, amal-amal mereka akan berguguran karena perbuatan syirik. Ini jadi kalau diperhatikan perbuatan syirik seperti yang dilakukan oleh beliau ini, misalnya seperti yang dikatakan mengagamakan organisasi. Jadi organisasi menjadi agama, menyebut NU itu sudah jadi agama gitu. Siapa yang tidak ber-NU neroko, itu katanya itu. Ini salah satu ucapan yang tidak seharusnya muncul dari bibir seorang muslim, yang tidak seharusnya keluar dari bibir seorang muslim, yang tidak seharusnya terlepas dari lidah seorang muslim. Tapi bagaimana ketika organisasi sekelas NU itu diposisikan sebagai agama? Artinya memang sudah menjadi agama bagi mereka. Ya tak heran kalau mereka itu membela mati-matian. Ini yang dibanggakan kebanyakan oleh orang-orang yang biasa mengklaim dirinya sebagai aswaja, yaitu bisa juga ahlus sunnati wal jamaah, bisa juga asli warisan Jawa gitu. Nah ini dua hal yang tentu saja berbeda. Kalau memang berangkat dari ahlus sunnati, itu kadang-kadang Sani Uye dia mengatakan Wahabi yaitu wawasannya hanya bid'ah, padahal yang banyak berbuat bid'ah mereka lalu dituduhkan kepada Wahabi. Jadi wawasan mereka sebenarnya yang bid'ah gitu. Kenapa? Tidak henti-hentinya mereka membesar-besarkan bid'ah. Kalau tidak wawasannya, otaknya, ceteknya itu selalu berpikir bid'ah sebagai amalan yang baik, tidak akan mengerjakan bid'ah. Jadi nggak usah dibalik-balik gitu. Bagaimana kemudian ya karena ketidakmampuannya sebagai seorang yang ngaku-ngaku pandai kitab, tapi sebenarnya blow on gitu. Itu blow on. Ya kalau orang blow on mah nggak akan paham agama. Dia bikin singkatan Wahabi wawasannya hanya bid'ah, padahal wawasan yang hanya bid'ah itu mereka kalau tidak berbuat bid'ah tidak beragama. Nah ini sekarang muncul lagi, kalau tidak ber-NU bukan agama gitu. NU itu adin, dinul NU. Kalau kita baca di situ tuh di apa namanya ceramahnya beliau, wih luar biasa ini seorang ulama satu ini. Ya itu ya. Jadi di sini pengakuannya sendiri. Ini yang disebut dengan pemikiran yang Konfusius, melahirkan kebingungan-kebingungan di masyarakat. Yang menjadi sasaran itu adalah awam yang tidak mengerti didoktrin dengan kesalahan-kesalahan. Bukan melahirkan kebaikan, tapi melahirkan yaitu kesalahan fatal di tengah-tengah umat. Dia katakan bagi yang belum NU itu neraka. Bagi mereka yang tak mau ber-NU itu neraka, maksudnya masuk neraka gitu. Ya Allahu Rabbi, ini yang diklaim dikatakan ahlus sunnati wal jamaah, ternyata yang teriak-teriak aswaja, teriak-teriak itu tidak seperti yang kita kira. Kalau sudah akidahnya seperti ini, lalu kira-kira bisa enggak dikatakan sebagai seorang yang sempurna imannya? Tentu tidak. Di dalam sebuah hadis Nabi ya dikatakan man qatala asabiyah, dikatakan itu siapa yang berperang karena asabiyah. Asabiyah ini fanatik golongan tadi itu, mata jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Itu hadisnya sahih. Dan banyak sekali yang seperti itu. Asabiyah yaitu orang yang mengunggul-unggulkan kelompoknya. Asabiyah itu orang yang mengangkat-ngangkat kelompoknya sebagai kelompok pemegang kunci surga. Nah, jadi bukan membesar-besarkan agamanya, tapi kelompoknya.
Bahkan konon khurafatnya itu sampai 6 kali lamanya didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan ormasnya itu. Nah, ini diperlukan kepekaan seorang muslim, bahwa memang seorang muslim itu adalah orang yang bisa memikirkan keadaannya secara pasti, apakah berada pada kelompok yang benar atau ada pada kelompok yang salah. Karena seorang mukmin itu orang yang sangat hati-hati. Nah, sekarang coba, begitu gencarnya mereka menyesatkan ketika mereka sesat. Jadi begitu gencarnya mereka menyesatkan ketika mereka sesat, berbagai macam, termasuk perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, dikatakan kesesatan Ibnu Taimiyah, pokok seluruh jajaran ulama-ulama yang tak sesuai dengan mereka, dengan referensi yang dipakai oleh kalangan pembenci itu untuk menjatuhkan Ibnu Taimiyah. Padahal ngarang saja nggak bisa dia, bahasanya saja itu tidak jelas. Terkadang walaupun membaca berbagai macam kitab yang saya perhatikan, itu wawasannya sempit, tidak difikir secara panjang. Dia selalu berpikir, padahal ini salah satu tokohnya mereka gitu. Bagaimana beliau ini, yaitu mengangkat asobiyahnya tadi, fanatik kelompoknya yang sangat luar biasa, sampai mengkafirkan orang-orang yang tidak ber-NU. Kan luar biasa ini sangat luar biasa, saudara. Jadi orang yang tidak NU itu dianggap kafir, masuk neraka. Inikah yang diidam-idamkan oleh mereka. Mereka ini selalu Wahabi, mengkafir-kafirkan, padahal mereka itu jagonya mengkafirkan orang dengan bahasa-bahasanya. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.